perkenalkan dulu. Biar Ustadz Miftah tahu dan kenal. Karena Ustadz Miftah nggak pernah ke gedung lama kayak waktu itu ya. Paling ke sana hari Sabtu gitu. Ustadz Miftah belum kenal. Yang kenal tuh hanya beberapa aja tuh. Kayaknya Dava kenal. Terus Hamzah, tahu wajahnya. Nabila aja nggak pernah ketemu Ustadz Miftah ya. Kalau kakaknya sering ketemu. Ketemu. Iya, 42, peserta 42, masih lama. Kita mulai nanti jam 10.50 ya, 1 menit lagi kita mulai aja, 1 menit lagi. Baik, kamera masih, Ustadz Miftah toleransi untuk kamera ini paling tidak 10. Kalau ada kendala nggak apa-apa disampaikan di chat, baru Ustadz Miftah lihat dulu, kalau memang ada kendala nggak apa-apa di off-kan. Kalau memang baik-baik saja, ya harus buka dong. Nah, Ustadz toleransi 10 kamera yang off ya. Kalau ternyata tidak buka kameranya dan nggak ada yang izin, nah misalnya kendala nggak izin juga, maka Ustadz Miftah taruh di admit, saya taruh di ruang tunggu. Nah, antri dulu kalau sudah oke siap, mungkin ngechat dulu atau WA Ustadz Miftah, Ustadz siap masuk. Nah, baru Ustadz Miftah admit, saya tekan untuk masuk. Ini ada berapa nih? Cek dulu. Nabik belum buka kamera. Mas Rakai belum buka. Mas Raka S sudah buka. Nah, ini baru 1, 2, 3, 4. Syifa ada kendala ya? Masih ada kendala kah? Oke, Mbak Ira ini ada kendala 1. Syifa tadi ada kendala juga. Biasanya Akmal ini. 6C. Mbak Kia ada kendala dengan kameranya? Ini ada Mbak Fatimah Rahma, ini kelas apa ini? Kita lihat di bawah. Loh, keluar ya? Kok nggak ada lagi Fatimah Rahma? Ada Ustaz. Oh sudah, kita lihat kok hilang di partisipan. Baru. Mbak Sizi tolong di rename dulu nama, nomor absen, kelas berapa? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oke, 8 yang tidak buka kamera. 3 yang izin. Oke, Ustadz Miftah memahami, mungkin 1 kendala sama wifi, yang kedua mungkin ada kameranya ya, ada trouble. Oke, hari ini kelas 6, acara perdana spesial kita yaitu Taujih Jumat. Biasanya alumni tahun sebelumnya kelas 6 itu kelas 6 selalu punya acara yang dinanti-nantikan dan akhirnya acara ini berkesan. Kok bisa tahu Ustadz? Nah, terbukti dari tulisan siswa alumni yang tercantum di buku kenangan. Taujih Duha itu menjadi kegiatan yang berkesan karena siswa itu kepingin diingatkan. Ada sebagian mengatakan begitu. Diingatkan karena dalam sepekan atau beberapa hari mungkin siswa ada yang ibadahnya terlewat, akhlaknya terlewat, atau ada yang perlu sudah lurus, nekuk titik gitu, terus ingin diluruskan lagi. Nggak sampai nekuk akhirnya muter-muter jadi ketekuk ya. Ya, alhamdulillah ada yang menyampaikan seperti itu di Taujih Duha. Waktunya di pagi hari biasanya Nak. Biasanya jam 7:50 sampai jam 7:30, 20 menitan. Nah, ini di acara perdana Ustadz Dani akan menyampaikan Taujih Jumatnya jam 11 ya, 11 kurang sampai jam 11 lebih lah, 11:20-an juga mungkin untuk persiapan setelah Jumat ya. Enggak banyak-banyak karena kita semuanya ya ingin mengingatkan, saling mengingatkan
dengan cara yang baik agar semuanya bisa lurus kembali. Bisa seperti baik lagi lah intinya gitu. Kalau untuk hidayah, insya Allah Allah yang memberikan ya. Kita cuma bisa menyampaikan. Kita cuma bisa menyampaikan melalui perantara kami semuanya. Semoga anak-anak menjadi anak yang solih-solihah semuanya. Itu yang kita inginkan semuanya ya. Yang didambakan orang tua juga. Oke, kita mulai aja ya. Ustaz Miftah langsung saya sampaikan kepada Ustaz Nia untuk memulai acara ini. Silakan Ustaz Nia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam. Perdana kita mengadakan tausiah Jumat. Ini sudah lama Ustaz itu pengen ada tausiah duha seperti itu. Cuman bingung waktunya. Bingung waktunya kapan? Itu pagi hari itu sudah ada ini dan sebagainya dan online. Sudah coba Ustazah hidupkan kembali hal-hal yang baik ya, program yang baik di kelas 6 kemarin ya, tahun lalu kakak kelas kalian dan sebagainya. Nah, inilah yang bisa Ustazah sampaikan yaitu melalui tausiah Jumat. Ustazah akan share dulu. Oke, suara Ustazah sudah terdengar jelas di sini? Terdengar. Oke, sudah nampakkah di sini? Dengar. Slide Ustazah sudah nampak? Nampak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai acara kita, coba silakan kita mengisi jurnal syukur kita. Silakan menuliskan apa saja yang bisa kita syukuri, mulai dari kita bangun pagi tadi sampai detik ini. Silakan Ustazah beri waktu 1 menit untuk menulis di kolom chat-nya apa saja yang bisa kita syukuri saat ini. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Kira-kira apa ya yang bisa kita syukuri? Masih diberi kesempatan hidup oleh, oke, Mbak Ani masih sehat, oke, keluargaku nggak ada yang kena corona, alhamdulillah, bangun dengan sehat, alhamdulillah. Nah, ada lagi masih sehat, Rakai, bersyukur masih berkumpul sama keluarga, bersyukur. Zoom-nya nggak error, alhamdulillah. Masih bisa di dunia ini dan masih bertemu orang tua, oke, masih beriman dan berislam. Masih bisa tahajud, masih diberi kesehatan. Wow, luar biasa. Masih bisa bergerak, diberi kesehatan, bernafas. Orang tua masih lengkap. Masih bisa makan dan minum. Masih collab sama Hamzah. Masih bisa collab sama Hamzah. Nah, ini adil kita. Oke. Masih bisa bertemu walau dengan Zoom. Lalu di Zoom punya tubuh lengkap, bertemu keluarga, masih punya orang tua. Oke, alhamdulillah. Masih dalam keadaan beriman. Oke, terima kasih yang sudah menyampaikan jurnal syukurnya hari ini ya. Apapun, sekecil apapun yang bisa kita syukuri, maka kita wajib mensyukurinya. Karena Allah akan menambah nikmat kita apabila kita bersyukur. Nah, oke, alhamdulillah. Refleksi 4 bulan kita sudah mulai dari sejak bulan Juli, Agustus, September, Oktober, mau November. Nah, sudah 4 bulan. Ya, 4 bulan tanpa tatap muka secara langsung. Kita tatap mukanya melalui layar kotak-kotak kecil yang ada di depan kita ya. Ada yang menggunakan HP, yang menggunakan laptop kecil-kecil. Nah, yang biasanya kalau di sekolah kita bisa saling teblek-teblekan dengan teman-teman kita. Nah, itu kita nggak bisa gitu ya. Yang biasanya kita bisa duduk bareng, makan bareng, bercanda bareng, ya bahkan sampai bertengkar gitu ya. Sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Ya, memang kondisinya seperti ini dan kita harus bisa melewatinya dengan survive, ya, dengan tangguh. Coba Ustazah ingin kalian tuliskan suka dukanya. Kalau duka, enggak, suka dukanya deh. Silakan tulis di kolom chat. Suka dukanya apa? Sukanya apa? Dukanya apa? Silakan boleh. Ya, seneng lah. Oke, ada ya seneng lah. Senengnya bagaimana? Bisa dituliskan. Suka dukanya selama daring 4 bulan. Silakan. Wah, ini kayaknya masih banyak yang berpikir ini. Apa ya sukanya ya? Sukanya banyak waktu sama keluarga, Masya Allah. Dukanya kangen teman-teman.
Dan sekolah soalnya udah mau lulus, betul. Ya kalau masih kelas 1 itu masih panjang waktunya ya. Suka masih bisa bertemu orang tua, dukanya nggak bisa ikut kata hati. Wah. Ada nama orang di sini siapa ya? Namanya orang, boleh di rename namanya? Bima. Duka. Oh, Bima. Betul kan? Rename Bim. Enggak dianggap nanti. Dianggap tidak masuk nanti. Duka, pusing, bosan, sering lupa, suka, bisa sambil mengerjakan hobi. Masalah. Bersyukur masih bisa bertemu online, kangen karena udah lumayan lama. Oke, sukanya nggak ada yang tengkar. Waduh, bisa lebih bebas. Dukanya ya nggak bisa ketemu langsung, sering bosan dan sebagainya. Sukanya enak bisa di rumah ketemu keluarga, dukanya nggak bisa ketemu siswa. Terima kasih banyak yang sudah menuliskan suka dan dukanya. Oke ya. Dari sekian banyak anak-anak itu yang 84 siswa. Nah, ini baru berapa yang gabung? Baru 55, masih kurang banyak ini. 25 teman kalian kemana ya? Boleh dicek-cek teman kalian, dicolek-colek teman-teman kalian. Boleh dicolek-colek teman kalian. Ya. Boleh dicolek teman kalian yang belum hadir hari ini. Oh, masih banyak. Di grup boleh dicolek, silakan. Masalah. Bentar ya. Oke, baik. Nah, beberapa hal yang menjadi evaluasi selama 4 bulan ini, ada masih banyak yang siswa terlambat masuk Zoom bina kelas, ya. Ruang kelas baik di bina kelas maupun di pelajaran-pelajaran yang lain itu banyak yang terlambat. Bahkan ada yang tidak hadir tanpa izin. Ini sebuah masalah ya buat kita ya. Kemudian tidak open kamera tanpa izin, ya. Semuanya off kamera. Bahkan Ustazah dalam beberapa kesempatan itu harus berulang-ulang menyampaikan, Mbak open kamera, Mas silakan open kamera. Sudah di open on-nya, tapi kemudian ditutup lagi. Aduh, Mbak open kamera, sudah di open lagi, kemudian ditutup lagi. Ya, sampai kapan seperti itu terus ya? Tidak open kamera tanpa izin. Ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Yang kedua, tidak bersegera mengerjakan tugas. Wow, Ustazah adalah orang yang paling sering untuk menghubungi para walas 6A, 6B, 6C ya, untuk menyampaikan PR tugas-tugas yang belum. Mbak ini tugasnya ini, Mbak itu, Mas ini. Nah, tidak bersegera mengerjakan tugas tanpa ada konfirmasi. Ya kalau sakit mungkin saya bisa memahami ya. Saya maaf saya sakit, saya tidak ikut Zoom. Nah, berarti otomatis tugasnya terlambat. Nah ini tidak ada konfirmasi dan tidak segera mengerjakan tugas. Akhlak kepada orang tua yang parah. Nah, Ustazah buat R-nya ada 3, A-nya ada 3, dan H-nya ada 3, berarti apa? 3 kali lebih parah dibandingkan sebelumnya. Banyak orang tua yang mengeluhkan seperti itu. Ketika diingatkan di rumah, ibadahnya itu yang menjadi balasan adalah marah-marah seperti itu dengan ibunya, dengan ayahnya. Marah-marah ketika diingatkan untuk sholat, marah-marah untuk diingatkan sholat duha dan sebagainya. Loh, adik lo nggak disuruh sholat duha, kok aku disuruh sholat duha? Nah, ada yang sampai seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian sedih nggak orang tua kalau ada anaknya seperti itu? Sedih nggak kira-kira? Nah, pasti sedih ya. Sedih ya Naura ya, sedih ya enggak ya? Nah, sedih ya Mir? Pasti sedih kalau ada anak yang seperti itu. Kemudian masih banyak yang bermain di jam sekolah. Ini juga keluhan dari orang tua kalian juga. Ustazah, minta tolong Ustazah. Si anakku ini sukanya bermain Ustazah. Sudah saya tanya, tugasnya sudah, tapi ternyata belum. Itu banyak yang seperti itu. Masih bermain, HP dan sebagainya. Ya, oke. K-popan di jam sekolah juga ada. Atau tadi bermain ada, K-popan juga ada seperti itu. Tugas tidak mengerjakan, tapi bermain. Zoom terlambat, tidak open kamera. Nah, itu sudah ciri-ciri yang menggemaskan gitu ya. Ibadahnya ambiar. Kalau tadi juga ya ibadahnya ambiar. Kalau tadi parah sekali ibadahnya ambiar. Hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Sunahnya tidak. Bahkan wajibnya tidak bersegera. Masih harus diingatkan. Tidak tepat waktu. Ketika diingatkan oleh orang tua, loh yang penting kan aku jujur. Ya jujur memang jujur ketika mengisi. Tapi juga kontennya yang diisi juga harus bertambah. Baik.
Coba kita lihat grafik ketuntasan kemandirian belajar. Nah, Ustadzah kemarin mendata dari 6A, B, dan C, manakah yang sudah tuntas dan manakah yang belum tuntas. Kita lihat 6A. Kemandirian belajar ini terkait dengan mengerjakan tugas dan masuk Zoom tepat waktu tanpa harus diobrak-abrik, diobrak-abrik. Diingatkan, Mas, silakan masuk Zoom. Mbak, ayo masuk Zoom. Silakan masuk Zoom. Nah, itu berarti tidak mandiri kalau harus digitukan. Ya. Dari 6A, yang belum tuntas 12. Salah. Ya, belum tuntas 12. Yang tuntas 13. 50%. Ya. 6A 50%, yang belum tuntas. Banyak yang belum tuntas, ya. Dari 12 yang belum tuntas itu ada 5 yang masuk grup takhasus seperti itu. Ya, ini grup yang untuk memperbaiki diri, ya. Grup konseling. Nah, ini yang 6A. 6B kita lihat, kita tengok 6B. Yang belum tuntas malah lebih banyak dibandingkan 6A, 21. Itu tidak membandingkan antar kelas ya. 21. Ya, yang belum tuntas. Yang sudah tuntas hanya 8. Ya, yang sudah tuntas hanya 8. Ya. Nah, kita lihat yang 6C. Yang belum tuntas itu 24, malah lebih banyak lagi. 6C. Ya. Yang tuntas itu hanya ada 5 anak di nanti yang tuntas, yang mandiri belajar, yang nggak pakai disuruh, yang dia proaktif, yang dia open kamera selalu ketika pembelajaran, yang dia tidak terlambat ketika memasuki Zoom dan sebagainya. Ini hanya ada 5 di kelas 6C. Yang lainnya kemana? Nah, yang 6B 21 ini ngapain aja? 6A 12 orang ini ngapain? Yang 6A ini Ustazah jadi berpikir, jangan-jangan Ustazah salah ya? Jangan-jangan ada anak yang di 13 ini yang harusnya masuk ke sini. Nah, ini yang harus Ustazah teliti lagi. Bisa jadi nggak jauh beda dengan nanti. Ya. Oke? Baik. Bagaimana dengan ibadah dan akhlak? Ternyata sama saja. Anaknya ya itu aja. Anaknya ya itu aja. Tidak berubah jauh. Grafik November bahkan menurun, hanya yang tidak mengisi. Oke. Baik, anak-anak. Oke. Halo, ada apa ini dengan kelas 6? Halo, ada apa dengan kelas 6? Halo. Nah, ingat kalian sudah ada di ujung sebuah step yang nama sekolah besar. Setelah ini kalian akan berpindah ke jenjang yang lainnya, yaitu jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Bukan lagi sekolah besar, tapi sekolah menengah. Nah, bagaimana kalian bisa lulus dari sekolah dasar dengan sikap yang seperti ini? Tidak mandiri belajarnya, ibadahnya tidak tuntas. Bagaimana kalian bisa lulus di situ? Bagaimana kalian bisa mencapai ke sekolah yang lebih tinggi? Kalau kalian belum tuntas dalam diri kalian. Oke. Coba kita lihat 3 pilar kelulusan sekolah. Mungkin Ustazah akan mengingatkan 3 ini. Barangkali kalian lupa. Karena tidak ada UN, tidak ada ujian nasional, terus kemudian berhenti santai. Itu salah. Karena belajar daring, harus di rumah, jauh dari Ustazah, jadi ya santai. Ya enggak juga, enggak bisa seperti itu. Ingat ada 3 pilar kelulusan sekolah. Yang pertama ikhlas ibadah. Ini terkait dengan ibadah kalian. Sejauh mana ketuntasan ibadah kalian. Mandiri belajar. Terkait dengan kemandirian kalian mengerjakan tugas. Belajar tanpa disuruh. Masuk Zoom tepat waktu. Ya. Dan yang ketiga adalah akhlak mulia. Bagaimana akhlak kalian kepada orang tua kalian yang paling utama sebelum ke yang lainnya. Akhlak yang paling utama adalah kepada orang tua. Nah, ketiga hal ini yang akan menjadi pertimbangan Ustadz-Ustadzah untuk melakukan kelulusan kalian. Bukan zamannya UN memang, tapi ya ini yang akan Ustadzah ambil sebagai pilihan untuk meluluskan kalian. Nah, 1 nggak lulus, mandiri Ustadzah, aku mandiri, tapi ibadahnya berantakan. Akhlaknya sama orang tua bagus, tapi dia nggak mandiri. Nah, ya sudah, nggak bisa lulus dulu. Ibadahnya bagus Ustadzah, tapi belajarnya, akhlaknya terhadap orang tua bagus, ibadahnya bagus, tapi belajarnya masih harus disuruh. Tugas-tugas banyak yang terbengkalai, ya mohon maaf.
lulusan kalian akan dipertimbangkan ulang. Entah itu kalian masuk ke karantina atau bagaimana ya. Gembleng dulu supaya kalian mencapai standar minimal. Seperti itu. Itu ya, 3 hal ini ya yang menjadi syarat kelulusan kita kalian. Dan lakukanlah itu karena Allah. Bukan hanya karena supaya lulus. Ya. Lakukan karena Allah. Dan ini adalah momentum saat kalian untuk berubah. Nah, saudara sedih sekali ketika melihat partisipan di sini hanya 56. 56 dikurangi ustadz-ustadzah berempat. 52 di antara 83. Halo, yang lain kemana saja? Yang lain kemana saja? Saya kan jadi bingung. Oke, baik. Yang lainnya kemana saja? Oke. Nah, ini penjelasan dari tadi ya, ikhlas ibadah, ya, tuntas wudu, sholat fardu, sholat duha, khatam Al-Quran. Nah, ada target untuk kalian. Selama di kelas 6 itu khatam Al-Quran 2 kali. Ya, khatam Al-Quran 2 kali. Target salah satu target kelulusannya. Yang 1 kali khatam itu di luar Ramadan, yang 1 kali khatam ketika Ramadan. Jadi 2 kali. Ya. Untuk bisa menjadi khatam Al-Quran, untuk menjadi lulus dari Al-Islam. Akhlak, jujur ya, jujur terkait dengan apapun, jujur terkait perkataan dan perbuatan. Birrul walidain terkait dengan orang tua kalian, itu hal yang utama yang harus menjadi prioritas. Kalau kalian bisa berbuat baik, berkata baik kepada orang tua kalian, maka insya Allah dengan orang-orang yang lainnya kalian bisa lebih baik. Insya Allah beres dengan ini. Tapi kalau dengan orang tua kalian sudah membentak-bentak, ya, jadi dengan yang lainnya juga mirip-mirip lah seperti itu. Gitu. Dengan orang tuanya saja dia berani kok bentak-bentak kok, apalagi dengan orang lain. Oke, dengan orang tuanya berbohong, apalagi dengan orang lain. Oke. Belajar mandiri, belajar tanpa disuruh dan aktif membaca. Ya. Ini ya 3 pilar yang tadi bisa jelaskan ke dalam bentuk kecil-kecil ini yang akan menjadi suksesi kelulusan kalian di kelas 6. Ya. Jadi jangan kemudian kalian berpikir tidak ada UNAS, tidak ada UN, tidak ada ujian akhir, kemudian semuanya akan menjadi lebih mudah. Tidak. Semuanya akan menjadi lebih santai. Tidak. Semuanya akan menjadi lebih indah. Oh, ya indah. Ini kan indah ya. Bukan. Semuanya akan menjadi lebih santai. Tidak perlu belajar, nggak apa-apa, nggak ada UNAS kok. Nggak, salah itu. Berarti kan kalian belajarnya karena UNAS. Berarti niat kalian salah. Niat kita belajar karena Allah. Oke. Saya akan mengingatkan lagi di surat As-Saff ayat 10-12. Tadi life skill sudah, kemarin yang 6C life skill sudah. Saya ingatkan sekali lagi. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Jadi jual beli yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Yaitu yang pertama beriman kepada Allah dan yang kedua berjihad di jalannya dengan harta dan jiwanya. Ustazah, anak SD kok disuruh berjihad? Nah, bukan. Ustazah tidak menyuruh kalian untuk berperang, memanggul senjata. Ya. Tapi berjihad di sini adalah belajar bersungguh-sungguh. Itu adalah jihad kalian. Belajar bersungguh-sungguh, sekolah dengan baik, sekolah dengan benar, itu adalah jihad kalian. Melawan hawa nafsu ketika kalian mau mengikuti daring, mengikuti Zoom, ternyata ada makanan. Wah, makan dulu sampai lupa dengan jam hari. Ketika mau mengerjakan tugas, ngantuk. Nah, kamarnya sudah siap dengan AC yang menyala dan sejuk. Tidur dulu, jadi nggak bisa mengerjakan tugas. Ya. Mau ikut bina kelas, main game dulu sebentar. Nah, itu halangan-halangan. Dan kalian di situ adalah berjihad di jalan Allah. Di situ jihad. Itu jihad. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Apakah kalian mau lulus SD dengan versi terbaik kalian atau mau lulus dengan asal lulus saja? Coba ya, asal lulus saja. Silakan tulis di kolom chat. Silakan tulis di kolom chat. Mau dengan versi terbaiknya atau asal lulus? Pokoknya lulus. Silakan.
Mau lulus dengan hasil yang terbaik, dengan versi terbaik itu. Ustazah, kayak gini loh. Ustazah, aku mau infakku nggak apa-apa, dikit, yang penting ikhlas. Salah. Harusnya infak itu banyak dan ikhlas. Terus nggak apa-apa, aku tak mau surganya, mau masuk surga yang ndek-ndekan aja, yang ndek-ndekan itu yang paling rendah, yang salah. Target itu yang tinggi, surga yang terbaik, surga yang paling tinggi. Kalau belesetnya itu tetap masih di surga. Surga yang paling rendah, belesetnya kemana? Ke neraka. Ya, saya ingin lulus dengan performa dan versi yang terbaik. Yang terbaik, upaya yang terbaik. Terbaik apanya? Nah, terbaik apanya sekarang? Saya bisa menyampaikan terbaik apanya? Terbaik apanya? Terbaik nilainya? Ya, terbaik nilainya? Ya. Terbaik apa lagi? Terbaik nilainya? Akhlaknya. Oke, siap berubah menjadi lebih baik. Anda mau dengan versi terbaik ya. Terbaik nilainya, terbaik akhlaknya, terbaik ibadahnya. Itu versi terbaik. Itulah namanya lulusan SDIT Al-Ikhlas. Oke, baik. Siap berubah ya, lebih baik ya. Oke, siap berubah lebih baik. Oke, baik. Oke. Silakan buka catatan kalian. Oke. Silakan buka buku catatan kalian. Oke. Ustazah, pekan ini akan memberikan target kepada kalian, ya, tantangannya yang akan dipantau oleh para wali kelas selama sepekan, ya. Tantangannya adalah, oke, silakan ditulis di buku. Silakan tulis di buku ya. Oke. Always on time. Oke. On time, always on time. Ya, saya ingin tahu kalian berubah apa enggak? Mau siap berubah apa enggak? Nah, ya. Always on time. Zoom meeting. Ya. Always on time Zoom meeting. Pelajaran apapun. Pelajaran apapun. Ya. Tidak ada yang pelajarannya walas aja karena aku 6A maka aku akan always-nya ke skill aja. No. Semua ya. 6A ya berarti ke semua pelajaran apapun itu harus on time. Ini yang kedua, always on kamera. Ketika Zoom meeting. Always on. Jadi always on. Kita tulis? Sudah ditulis? Sudah ditulis? Yes. Sudah ditulis? Always on kamera, always on time. Ya, simbolnya begini. Yang sudah selesai menulis boleh memberikan simbol seperti ini di kameranya, boleh memberikan simbol seperti ini. Ya, ingat simbol ini berarti simbol on, harus on. Semuanya itu harus on, ya. Kenapa Ustazah kok harus on kamera, Ustazah? Ya, itu untuk melihat agar tahu. Betul. Melihat kesungguhan kalian. Di balik kamera itu kalian fokus atau tidak. Ya. Sungguh-sungguh belajarnya atau tidak. Bisa jadi loh, ini terjadi loh. Nggak tahu di kelas 6 atau di kelas yang lain ya. Kameranya off. Nah, terus ditinggal tidur. Nah, nggak tahu gini. Nah, tapi kameranya off. Ditinggal rebahan, ditinggal mainan. Dipanggil nggak dengar akbar, bukan akbar ya, bukan akbar ini ya, akbar yang lain maksudnya. Bukan akbar ini, tenang. Nggak dengar, nggak nyaut, nggak izin BAK, nggak izin kemana, tapi akbar, bukan akbar ini, tenang, akbar yang lainnya. Akbar langsung off kamera, enggak akbar ya. Oke, gitu ya. Oke.
Ada yang mau menyampaikan secara lisan apa tantangannya hari ini? Ada yang mau menyampaikan hasil tulisannya? Siap untuk berubah? Oke, Nabila, silakan Nabila. Tantangannya hari ini adalah on time Zoom dan selalu on kamera di pelajaran apapun. Oke, on time Zoom dan on kamera ya. Kalaupun misalnya ada kendala, silakan menyampaikan kepada guru. Silakan. Ustazah, mohon maaf, guruku mules. Aku ke kamar mandi dulu, sepertinya aku terlambat. Silakan sampaikan. Saya tidak akan kemudian, Mbak, nggak boleh, Mbak, harus on time. Harus, nggak usah, nggak boleh ke kamar mandi. Enggak, ya, pasti akan diizinkan. Ya, oke, cukup dari Ustaz Dania. Monggo Ustazah kembalikan ke Ustaz kita. Barangkali ada tambahan atau begitu. Baik, sudah ya. Oke, terima kasih Ustazah Nia. Yaitu nak, kelulusan yang akan kalian tempuh ya di kelas 6 tahun ini. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, insya Allah tahun ini kelulusannya mencakup 3 hal yang disampaikan oleh Saudara Nia tadi ya. Dan kalian sudah melakukannya. Setiap hari satu saudara di kelas 6 itu sudah mengingatkan untuk mengisi checklist ibadah. Nah, itu salah satunya. Ya, insya Allah itu sudah jam 11:20. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Novita, Ustazah Hilda, Ustazah Fatimah Rahma. Monggo. Cukup ya? Baik. Baik, oke. Terima kasih Saudara Nia, saudara semuanya. Anak-anak sudah hadir di Zoom Tauji Jumat. Insya Allah semoga acara ini bermanfaat buat kita semuanya, menjadi pengingat buat kita semuanya agar menjadi anak yang solih-solihah semuanya ya. Partisipan masih 50. Dikurangi 5 ya. 5 satu saja. Berarti sekitar 46 ya. Masih 40-an yang belum hadir. Oke, saya tutup dulu acara Tauji Jumat hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dulu ya. Selamat beraktivitas hari Jumat dan selamat berakhir pekan. Tetap jangan lupa lakukan checklist dan lakukan ibadah-ibadah hariannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Ya. Semuanya semangat. Terima kasih Ustaz. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Oh ya, anak-anak ada yang ini mau estafet beberapa orang. Queen sama Abian mau estafet. Jadinya enggak ikut. Mungkin yang lainnya juga kayak gitu kali ya.